Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Carita, ketemu lagi dengan kita tim Guar Carita. Kali ini kita berada di lokasi yang berseberangan langsung dengan Gunung Gelis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik, terutama di dalam perjalanan beliau menyebarkan agama Islam di Dusun Cipelang. Ayolah, Sobat Carita, kurang subrek heula. Masih bersama Mr. X yang saat ini belum bisa kami sebutkan namanya. Beliau akan menjelaskan perjalanan Ibu Ratu terkait perjalanan beliau dalam menyebarkan agama Islam di Cipelang ini. Berawal dari perjalanan beliau ke Cipelang, kumakang mungkin beliau dari tempat asalnya ya, Pajajaran lah. Kemana aja sih sebelum akhirnya beliau nyampe di Dusun Cipelang ini? Mengenai kalau bahasa sekarang mah blusukan, mencari jati diri merenan. Dari Pajajaran kemana aja, singgah di mana, di daerah mana aja sampai akhirnya ke Cipelang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ya, sebelum saya bercerita, saya mau ngucapin dulu terima kasih Kang ya. Ya. Saya sudah kembali diajak istilahnya gitu untuk menceritakan sejarah perihal Nyimas Kentring Manik, dan juga saya mau ngucapin terima kasih juga soalnya channel ini adalah salah satu channel yang mengedukasi gitu Kang. Ya. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini menjadi channel yang benar-benar mengedukasi untuk masyarakat Sukatali, khususnya apalagi generasi mudanya gitu. Amin, amin. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Amin, amin. Kedepannya, dan semoga channel ini lebih berkembang tentunya nantinya. Dan tentu tanpa bantuan teman-teman, rekan-rekan, ya channel ini kan nggak bakalan jadi apa-apa. Yeah. Ya untuk itu jangan lupa Subrek ya. Ya, subscribe, like and comment gitu kan istilahnya. Ya kembali ke cerita Kang ya. Mengenai sejarah yang tadi Akang bahas. Memang Nyai Mas Kentring Manik belusukan dimulai dari keraton yang dulu berpusat di Pajajaran yang sekarang lebih dikenal Bogor mungkin. Oh, Bogor ya? Ya. Itu berawal dari sana, kemudian beliau ke daerah Subang. Dari Subang beliau ke Garut, ya, Tasik, lalu ke Sukatali. Cipelang masih. Cipelang, ya, Cipelang ya. Dan itulah mengapa banyak sekali petilasan-petilasan gitu kan. Nah ya itu kan? yang akan kita bahas juga. Ya. Terus Makanya kan banyak kayak di daerah Bandung, di Subang, kemudian di mana-mana begitu banyak petilasan-petilasan beliau ya, karena beliau memang salah satu tokoh yang memang suka gitu belusukan kan. Itulah makanya banyak sekali petilasan-petilasan Nyimas Kentring Manik gitu. Untuk tujuannya itu, untuk tujuan awal mula tujuan dia kenapa sih dia sampai belusukan? Ya, jadi sebetulnya begini Kang, sebelum saya bercerita lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu gitu. Jadi kenapa saya bisa bercerita ini perihal beliau gitu. Jadi saya juga istilahnya saya dikasih tahu oleh seseorang. Nah beliau ini adalah dulu
pengasuh, kalau bahasa sekarang itu pengasuh. Oh, Ya, pengasuh ya. beliau itu dulu adalah pengasuh Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik dari lahir sampai beliau meninggal. Mhm. Dan untuk perihal siapakah dia atau namanya, saya belum bisa untuk mempublikasikannya Iya, iya. karena beliau memang belum mau untuk dipublikasikan. Iya. Ya ke depan mungkin kita bisa, soalnya beliau juga adalah sosok yang berpengaruh di Pajajaran khususnya. Iya. Beliau juga menceritakan Nyai Mas Kentring Manik ini kan seorang putri dari seorang raja Hmm? yang bernama Raja Prabu Susuk Tunggal dari kerajaan Sunda waktu itu. Masih Sunda, belum Pajajaran. Ya, masih Sunda, masih kerajaan Sunda. Ibu Ratu Kentring Manik lahir tahun 1404. 1404. Kalau sekarang mungkin Bogor. Ke Pajajaran itu sendiri masuknya agama Islam ke Pajajaran itu sekitar tahun berapa? Masuknya Islam ke Pajajaran tuh berada di kisaran tahun 1390 dan dikenal secara umum oleh masyarakat Pajajaran pada saat itu adalah di tahun 1418. Mhm. Ya, seperti itu, Kang. Nah, berarti mungkin sebelum Ibu Ratu kan lahir 1404. Iya, Berarti agamanya belum Islam dong. iya. Nah, sebelum Ibu Ratu masuk Islam, itu agama yang beliau anut atau mungkin kerajaan Pajajaran khususnya ya? Iya. Itu agama apa? Berdasarkan cerita dari beliau, dari Ki Aki ini, bahwa dulu agama yang dianut oleh keluarga dari Ibu Ratu Kentring Manik adalah Sunda Wiwitan. Kalau misalkan dibandingkan dengan agama-agama sekarang lebih condong ke Hindu gitu kan. Sunda Wiwitan. Sunda itu. Wiwitan, ya, Sunda Wiwitan. Yang ya lebih ke dewa-dewa gitu kan. Mhm. Nah, untuk Ibu Ratu sendiri masuk Islam itu atas ajakan atau atas pengalaman beliau gimana gitu? Beliau masih beragama Sunda Wiwitan. Beliau kan pas dinikahi oleh Prabu Siliwangi, beliau juga sudah mulai belusukan, ya khususnya di daerah Bogor, Subang. Mhm. Nah, selama perjalanan beliau belusukan ke masyarakat gitu, setiap kali beliau mendapat aduan gitu dari masyarakat, mendapat keluhan, itu beliau kadang susah untuk memberi ketenangan kepada masyarakatnya gitu, karena beliau juga belum dapat yang namanya ketenangan hati gitulah istilahnya. Kemudian ada suatu momen ketika beliau berada di keraton, beliau mendengar Nyimas Subang Larang mengaji. Dan dari sana awalnya beliau tertarik, ya, untuk mendalami agama Islam. Dari sana beliau mulai belajar, mulai pengen tahu gitu. Dan diislamkan di Subang Larang. Diislamkan oleh guru dari Ibu Subang Larang, Ibu Ratu Subang Larang maksud saya, yaitu Syekh Hasanuddin atau lebih dikenal dengan Syekh Kuro pada waktu itu. Dan Syekh Kuro ini adalah guru dari Ibu Ratu Subang Larang. 1430 kata Aki itu Ibu Ratu masuk Islam. Oh, 1430 Ibu Ratu masuk Islam. Ya, beliau diislamkan oleh Syekh Kuro dan melanjutkanlah beliau belusukan ke daerah-daerah yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, untuk ini kan udah dari perjalanan dari Pajajaran ya, Bandung, Garut, Tasik dan ke Cipelang nih.
yang dilakukan di Cipelang itu cara penyebaran agama Islamnya seperti apa gitu? Untuk metode penyebaran Islam yang beliau pakai sebetulnya ada kaitannya dengan, kalau bahasa sekarang tuh emansipasi kan. Kartini berarti ya? Iya, soalnya beliau adalah sosok yang merasa apa ya, merasa prihatin mungkin sama kaum wanita pada saat itu. Ya kan seperti yang kita tahu dalam sejarah-sejarah yang lain kan, pada zaman-zaman itu wanita dianggap adalah sebagai pelengkap kayak gitu. Wanita itu dianggap kaum yang apalah gitu. Dan beliau merasa prihatin, dan makanya beliau memutuskan untuk, saya mau menyebarkan agama Islam lebih mementingkan untuk merangkul kaum wanitanya gitu. Awal mulanya Awal-awalnya, penyebaran ya, Islam beliau itu ya. di kaum perempuan gitu Ya. ya, lebih diutamakan. Ya, dan metode yang dia pakai karena sulitnya pada zaman waktu itu meraih atau merangkul orang-orang, ya makanya beliau memakai metode kesenian. Ya, yang gamelan yang pernah tempo hari kita ceritain, yaitu beliau memakai metode itu supaya si wanita-wanita, si cewek-cewek itu merasa tertarik. Kan beliau memakai metode tari-tarian gitu kan. Itulah metode yang beliau pakai supaya wanita atau cewek-cewek pada waktu itu tertarik untuk gabung. Dan kemudian setelah gabung di sanggar, kalau bahasa sekarang Sanggar. sedikit demi sedikit beliau memasukkan unsur-unsur Islam, kemudian mengajarkan apa sih itu Islam, seperti itu. Lewat gamelan ya. Iya. Gamelan berarti yang 4 itu ya? Iya, yang 4. Ya, yang 4 itu. Kenapa hanya gamelan yang 4 aja yang terpakai gitu, Kang? Sementara kan kata informasi yang dari sumber lain, saya pernah dengar bahwa ada gong gede itu. Iya. Instrumen lengkap gitu. Instrumen lengkapnya. Sementara kan yang kita bahas yang tempo dulu itu yang terdapat di sana itu cuman 4 gamelan, 5 sama rebab yang jarang dipakai karena dipakainya itu pada hari-hari besar agama Islam itu. Sebetulnya dulu tuh memang pas awal-awal ketika beliau masih di daerah Garut gitu, memang instrumennya itu masih lengkap, Kang. Cuman kan dulu belum ada kayak kendaraan umum gitu, Kang. Belum tersedia kan, otomatis dipikul, digotong gitulah, Kang, istilahnya. Dan tidak dapat dibohongi, tidak dapat dipungkiri pada saat itu sumber daya alam untuk pokok lah, makanan gitu kan memang susah. Bahkan kalau misalkan perbekalan mulai menipis gitu kan, nggak sekarang pesen sekarang juga datang kan dari pihak kerajaan kan, nggak, karena memang sulitnya, terus disertai dengan ada suatu wabah penyakit yang akhirnya membuat salah satu pemain gamelannya Panayagan meninggal karena kelelahan gitu. Ya, karena kelelahan. Dan pada zaman itu susah untuk mencari gantinya gitu kan, soalnya ya dulu itu ya orang-orang yang memainkan instrumen kayak musik-musik itu nggak bisa orang yang sembarangan gitu. Kan kalau sekarang kan asal orang mau niat mau belajar ya udah main. Kalau dulu kan nggak bisa gitu, jadi harus orang-orang tertentu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya untuk memainkan suatu gamelan. Terus kenapa Ibu Ratu memilih Gunung Gelis
sebagai tempat mukim ya, tempat mukim pertama kali Iya, di Cipelang itu. Kenapa nggak gunung apa bukit-bukit yang lainnya gitu yang Iya. kenapa Gunung Gelis gitu? Dan itu juga sebetulnya menjelaskan karena tidak dapat dibohongi, bahkan si Aki ya, si sosok yang pengasuh Nyi Mas Kentring Manik itu, beliau juga menjelaskan bahwa Ibu Ratu paling lama singgah itu di antara beberapa tempat yang tadi sudah kita bahas, ya paling lama itu di Cipelang. Di Cipelang paling lama. Iya. Dan kenapa beliau memilih Gunung Gelis? Karena berdasarkan kalau bahasa sekarang tuh teritorial, kalau Kang ya. Ya Gunung Gelis itu kan bisa disebut paling tinggi gitulah di sekitaran Sukatali itu. Dan ketika beliau memainkan musik alunan musik gamelan itu akan terdengar sasukatali istilahnya gitu. Dan tujuannya itu ya, ya salah satu tujuannya itu mengundang tanya kan dari masyarakat, oh itu suara apa itu, dan kemudian seolah-olah mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong ajakan ya. Iya. Aya naon di dinya? Ada apa sih gitu istilahnya. Iya. Pada waktu itu. Terus ya. Dan kenapa beliau lebih ingin mengajak para kaum wanita? Soalnya dulu tuh ada bahasa gini Kang. Kalau dulu tuh ada, kalau sekarang mungkin peribahasa. Kalau dulu tuh lebih ke sawer sepuh. Gitu. Ada sawer sepuh yang menyebutkan bahwa cengek, uyah, pedes, katuncar, cicingna dina coet gitu. Kalau diartikan dalam bahasa sekarang gitu, peribahasa bahasa sekarang kan suka ada emak-emak kan, nenek-nenek yang suka bilang siloka gitu ya? Iya. Masuk siloka? Ya mungkin bisa. Soalnya kan kalau di zaman sekarang mungkin karena sudah beralih bahasa atau apa, sekarang kan banyak emak-emak atau nenek-nenek yang bilang jangan naon sih awewe sekolah luhur-luhur da ujung-ujung nama kan ke dapur kan gitu. Buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi da ujung-ujungnya mah ke dapur juga gitu ya, gitu. Melayani suami. Makanya beliau lebih ingin wanita-wanita itu sederajat lah istilahnya gitu dengan para laki-laki, jadi tidak mau istilahnya wanita itu dipandang sebelah mata ya, emansipasi gitu, emansipasi. Makanya beliau lebih ingin ini ke wanita-wanita gitu kan. Terus untuk ini kan masih banyak apa namanya, banyak orang berpendapat atau banyak juga yang mengklaim soal makam Ibu Ratu ya. Iya. Ya, itu kan Ibu Ratu dari Pajajaran, dari Bogor ke Bandung, ke Garut, ke Tasik, dan apakah masih ada daerah-daerah lain setelah Cipelang itu yang Ibu Ratu singgahi, atau Cipelang adalah si persinggahan terakhir gitu Ibu Ratu setelah Cipelang? 1441 beliau kembali ke keraton dari Cipelang karena pada saat itu Ibu Ratu Subang Larang meninggal dunia atau wafat pada tahun 1941 ya. Dan itu terakhir kali beliau belusukan. Setelah beliau kembali ke keraton, beliau tidak pernah belusukan lagi. Iya. Jadi bisa dikatakan Sukatali itu Cipelang maksudnya adalah persinggahan terakhir. Berarti wafatnya Ibu Ratu di Ibu Ratu Kentring Manik. Ibu Ratu Kentring Manik itu berdasarkan cerita Aki ya, yang pengasuhnya ini, beliau meninggal di keraton. Beliau dulu berpesan ke Aki, ke pengasuhnya ini, bila nanti saya meninggal, saya mau dimakamkan di suatu tempat. Suatu tempat. Di manakah itu? Dimanakah? Sobat Carita. Nanti pada saat waktu yang tepat, ya tentu mungkin bahasanya tim akan berkunjung ke sana,
akan memastikan apakah memang benar itu makamnya. Jadi nanti kita akan ke sana kan. Nah, satu pertanyaan, apakah yang ada di Gunung Gelis itu makam atau patilasan? Patilasan Ibu Ratu Kentring Manik atau makam Ibu Ratu Kentring Manik? Aki bilang bahwa itu patilasan. Soalnya makamnya itu karena beliau juga yang menguburkannya, ya ada di tempat yang nanti bakal kita tuju. Tapi Akang mah udah tahu lokasinya, gambarannya. Insya Allah. Oke, sobat cerita, PR satu lagi bahwa Akang ini udah tahu makam sebenarnya Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik. Tapi untuk saat ini beliau tidak belum saatnya untuk ngasih tahu ke sobat cerita soal di manakah makam sebenarnya Ibu Ratu yang selama ini banyak diklaim orang-orang itu di daerah manapun itu adalah patilasan Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik. Dan Aki juga bilang bahwa karena banyaknya versi gitu kan, banyaknya cerita di luaran sana yang menyebutkan Ibu Ratu meninggal tahun sekian, Ibu Ratu meninggal tahun sekian, bahkan ada yang menyebut Ibu Ratu Kentring Manik itu masih ada. Nah, Aki barusan bilang Ibu Ratu Kentring Manik itu meninggal di tahun 1518. 1518. Prabu Siliwangi meninggal di tahun 1521. Berarti Ibu Ratu dulu ya? Iya, Ibu Ratu. Kemudian Prabu Siliwangi meninggal di tahun 1921. Kata Aki ini. Nah, perihal ini Kang, yang pemain rebab itu yang beliau. Nah, itu bener. Baru saya mau tanyain sobat cerita. Saya nyari-nyari pertanyaan naon acan. Yaitu episode sebelumnya kan pernah Kang bilang bahwa mungkin ya episode berikutnya kita akan ngasih tahu perihal siapa sih di balik rebab itu, di balik pemain rebab itu. Saya sempat bercerita yang dua orang yang petani itu kan yang beliau masuk Islam. Ya. Nah, salah satu nayaga yang pemain musik itu beliau tanpa sengaja memanggil ke orang si tokoh yang bermain rebab ini. Oh, Beliau tanpa sengaja memanggil namanya dengan kalimat ya Raden Said. Dari situ kita sudah bisa tahu, bahkan dari sejarah dari semua wali Songo yang bernama Raden Said adalah Sunan Kalijaga. Dan berdasarkan penglihatan saya dan membandingkan dengan foto-foto beliau, lukisan-lukisan beliau, ya itu memang sosok beliau seperti yang ada dalam lukisan, seperti yang ada dalam foto-foto pahlawan gitu di sekolah. Ya itu kenapa saya bisa meyakini itu adalah Sunan Kalijaga, ya memang mirip Kang, memang mirip. Diperkuat dengan Aki juga bilangnya begitu. Ya itu memang Raden Said. Dan di dalam sejarah Islam, di dalam sejarah para wali yang bernama Raden Said ya cuman Sunan Kalijaga. Dan tidak dapat dipungkiri di Sukatali juga kan ada petilasannya. Itu PR lagi. oh, wah. Di mananya itu Sobat PR cerita, lagi. banyak PR nih. Tapi alhamdulillah sobat cerita episode sebelumnya udah kita jawab hari ini bahwa sosok di balik yang memainkan alat musik rebab itu seperti yang beliau katakan adalah Raden Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Salah satu tokoh wali Songo penyebar agama Islam di Indonesia.
khususnya tanah Jawa. Boleh saya tambahin? Boleh? Boleh? Beliau, kenapa beliau bisa ikut terlibat istilahnya di tim, katakanlah tim Nyai Mas Kentering Manik. Jadi beliau itu disuruh oleh Syekh Kuro untuk membantu Nyai Mas Kentering Manik karena pada saat beliau Nyai Mas Kentering Manik ini membantu menyebarkan agama Islam itu, beliau itu kesusahan karena memang tujuan beliau hanya untuk para wanita, jadi yang laki-lakinya itu terkesan kalau bahasa Sunda tuh hare-hare. Nah, Syekh Kuro nggak mau gitu. Kalau misalkan mau menyebarkan Islam, ya jangan tanggung gitu. Soalnya pemimpin kan lahir dari sosok pemimpin itu kan harus laki-laki gitu. Dan karena memang pada saat itu Nyai Mas Kentering Manik merasa sulit untuk merangkul kaum laki-laki, makanya Syekh Kuro mengajak Sunan Kalijaga untuk membantu Nyai Mas Kentering Manik. Karena pada saat Syekh Kuro mengajak Sunan Kalijaga, pada saat itu Sunan Kalijaga sedang berada di pesantren Syekh Kuro. Kebetulan Makanya, lagi berkunjung gitu ya? Ya, sedang berkunjung. Dan beliau mau, alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah, tertarik untuk ikut menemani Ibu Ratu Kentering Manik untuk menyebarkan agama Islam di Ciplang khususnya. Dan itu sebenarnya menjawab ini Kang, menjawab pertanyaan saya. Saya pernah bertanya ke seseorang di Sukatali ya. Saya pernah bertanya kenapa di Sukatali ada petilasan Sunan Kalijaga. Saya pernah bertanya begitu. Nah, dan cerita ini menjelaskan kenapa bisa ada petilasan di Sukatali, petilasan Sunan Kalijaga. Begitu intinya. Alhamdulillah Sobat Carita. Mungkin itu dulu ya yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Dan kedepannya juga masih banyak PR, ternyata ada petilasannya Sunan Kalijaga, terus makam Ibu Ratu di mana, nanti kita kasih tahu semuanya ke Sobat Carita. Makanya jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan ceritanya. Terima kasih Kang, hatur nuhun waktosna. Sobat Carita, sekedar mengingatkan lagi seperti yang Akang ini ceritakan di depan atau kasih tahu di depan, bahwa tujuan kami ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pengetahuan khususnya generasi muda saat ini, khususnya kaum milenial, agar lebih mencintai sejarahnya. Gitu. Karena tanpa sejarah kita tidak ada. Mungkin itu ya, harus bisa menghargai sejarah. Jangan sampai sudah diklaim sama yang lain ya Kang, baru berontak gitu. Ya kalau misalkan ada yang mengklaim di sini saya udah nemu nih atau namanya di sini, kita bisa langsung menghubungi tim Guar Carita dengan senang hati. Kita duduk bareng, kita rembukan, kita cari benang merahnya gitu. Jadi bukan untuk dipermasalahkan atau diperdebatkan gitu. Jadi kita cari benang merahnya gitu. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar apa aja yang mungkin, terutama untuk membangun channel ini ya, biar kami bisa lebih solid, lebih bagus lagi cara penyampaiannya, lebih bisa menggali lagi cerita-cerita yang, karena kami tidak ingin cerita kami ini hanya sekedar dongeng belaka lah. Kita ngasih cerita itu berdasarkan fakta dan sejarah yang ada, yang kita ketahui. Oke, Sobat Carita, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.